La ilaha illallah ini kan keluarnya dari qalbu Rasul, ditransfer ke sahabat lewat lisan. Maka di zaman Rasulullah, Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun, katakanlah la ilaha illallah kalian akan menang. Ini kalau lagi rame-rame. Tapi untuk orang-orang spesial seperti Sayyidina Ali ini orang cerdas, pengen dekat kepada Allah tapi cara paling gampang, nggak pengen cara-cara berat. Kalau suruh puasa Daud kan repot pak, mau puasa Daud. Sayyidina Ali datang ke Nabi nanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku, bimbinglah aku cara mendekat kepada Allah tapi cepat, nggak ribet, nggak muter-muter, nggak kebanyakan wirid. Kan nggak mau kan kebanyakan wirid kan, pada sok sibuk semua. Tapi sedikit dia melejit, kalau dibaca sedikit di sisi Allah banyak. Nah, ini permintaan Sayyidina Ali. Beliau berjasa memberikan pertanyaan itu kepada Rasulullah untuk kita semua. Apa kata Nabi? Oh mudah Ali, engkau berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya mohon maaf nih, antazkurullaha zikran katsiran, engkau banyak zikir. Sayyidina Ali ngomong, ya Rasulullah, kalau itu saya juga tahu, yang enggak saya tahu. Jadi sahabat-sahabat ini kadang-kadang memang ngeyel juga kalau minta ke Rasul ya. Sesekali kita boleh gitu sama guru, kalau itu saya udah tahu Pak Kiai, yang Pak Kiai punya gitu, yang Pak Kiai pakai gitu. Kata Sayyidina Ali, yang lebih aplikatif wahai Rasulullah. Nabi diam sejenak lalu manggil, ya dah Ali sini. Ini teknik. Nah teknik ini cuma dalam talqin, tapi saya ceritakan aja. Pejamkan matamu, ikuti aku. Maka Nabi membacakan kalimat la ilaha illallah 3 kali, Sayyidina Ali ikut membacanya 3 kali. Ini yang baca Rasulullah loh. Saya mau kasih perbandingan, ini kan 3 kali, diikutin 3 kali. Mau ngasih perbandingan, ada orang udah menghunuskan pedang kepada Rasulullah, menghunuskan pedang Pak. Terus orang itu bilang, siapa yang menjagamu dari pedangku? Jawaban Nabi apa? Allah. Langsung dia kemudian yang tadinya kenceng agak lemas. Siapa? Allah. Hampir lepas. Siapa? Yang ketiga dibaca Allah, orangnya pingsan. Pingsan langsung Pak. Tapi pingsannya kayak orang kena tabok, sadar lagi, habis jatuh bangun lagi. Habis itu dia pegang tangan Nabi, dia syahadat. Saksikan aku bersyahadat kepada engkau. Jadi Nabi kalau baca nama Allah udah sama kayak pedang. Nabi kalau baca nama Allah udah sama kayak tembakan. Allah dus gitu langsung. Kalimah ini cuma Allah sekali. Ke Sayyidina Ali dikasih la ilaha illallah, lebih dahsyat lagi 3 kali. Maka Sayyidina Ali itu pendekar, jawara, panglima yang tak terkalahkan di medan juang. Siapa yang perang dengan Ali pasti menang. Sayyidina Ali itu. Kenapa? Masuk energi la ilaha illallah di dalam dirinya. Inilah yang membuat Sayyidina Ali ini dikenal oleh kalangan orang debus, ilmu mereka dari Sayyidina Ali. Loh kapan Sayyidina Ali ngajarin debus? Beliau itu hanya bersama dengan Allah yang Maha Sakti. Ali mah nggak debus. Buktinya waktu perang dulu pernah beliau luka, ketancap di punggungnya itu 3 panah. Pernah terjadi. Maksudnya gimana? Sayyidina Ali meminta kepada ahlinya yaitu Rasulullah kedahsyatan kalimat la ilaha illallah. Jadi harus diminta ke ahlinya Pak. Diminta, dipelajari. Ilmu ini nggak ada di pesantren, kecuali pesantren yang mengajarkan talqin zikir. Nggak ada di kampus IAIN. Walaupun di antara bapak ini ada perwira dari sarjana, mungkin SAG kali ya, sarjana alam gaib. Itu nggak dipelajari di kampus. Saya kan di kampus dari S1 sampai S3, nggak dipelajari kok. Yang dipelajari cuma teori, prakteknya nggak ada. Ya samalah kayak orang latihan perang, tapi belajarnya cuma di kelas, nggak pernah masuk ke hutan, nggak pernah ketemu musuh. Oh kalau ada perang, dia komentarnya kenceng, pas ketemu musuh ciut. Sama lah kira-kira begitu. Itu kelompok munafik begitu Pak. Ya. Dan sekarang kelompok munafik itu banyak.
Gitu Pak ya. Jadi minta ke ahlinya. Jangan minta ke salah orang. Ada lagi? Oke. Saya sering di media sosial menyikapi saya menanyakan kolbu adalah tempat yang paling setan pun tidak akan masuk ke dalam dia. Ya. Nah, pertanda zikir la ilaha illallah tersebut, kalau misalkan seseorang cinta sama Allah pasti akan bilang seperti itu begitu. Oke. Bagaimana pertandanya seseorang tersebut sudah merasakan zikir la ilaha illallah terhadap dirinya itu? Baik. Wah, ini langsung nohok nih ya. Langsung nyodok Pak ya. Betul, ini mukadimah yang bagus. Kolbu, ini kajian kitab Awarif namanya. Mungkin Bapak ikut nonton. Kolbu itu tidak pernah bisa dimasuki oleh syaitan. Ini hebatnya kolbu. Tapi kolbu bisa dimasuki oleh dunia dan wanita dan tahta. Plus harta, udah gitu. Oh, itu bisa masuk Pak. Setan nggak bisa masuk. Maka setan itu mesti meracuni si wanita di kolbu kita, meracuni harta ya di kolbu kita, dan dia meracuni tahta itu. Ini kemudian 3 ini yang sudah diracuni sama dia, yang akan merusak kolbu. Dia nggak pernah bisa masuk. Karena kolbu itu adalah singgasana Allah, dan Allah tidak izinkan syaitan untuk masuk ke dalamnya. Dulu sebelum Nabi Adam dicipta, iblis itu minta izin kepada Allah, ya Rabb, izin dong mau menguasai kolbu manusia. Marahlah Allah dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, al-kibriya uridai, yang boleh sombong itu cuma aku, kamu tidak boleh sombong. Mau coba-coba nguasain kolbu hambaku, itu tempat aku memandang, tempat aku bersemayam, kira-kira begitu. Bersemayam jangan diartikan Allah menempati ya. Allah itu kalau mandang ke kolbu. Apa ciri-cirinya? Kalimah sudah masuk ke dalam kolbu. Nah, kira-kira gini Pak, Bapak punya anak, Bapak pengen anaknya pinter. Sederhananya gini, kalau saya sebagai guru, saya senang sekali anak saya kalau hafal Quran atau baca-baca kitab. Kita intiplah dia lagi baca Quran, ternyata dia hafal Quran tanpa melihat, dan hafalannya banyak. Saya girang, padahal saya ngintip. Atau Bapak ini senang seorang perempuan, kan sekarang ada aplikasi cara melihat orang yang mengunjungi akunmu. Nah, pas kita cek, wih ada dia, kita senang dia mengakses nama kita. Gitu ya. Saya nggak tahu caranya Pak, tapi teman saya bilang itu ada caranya. Bener Cung? Aman Cung. Muhammad Ramdhani. Ntar lagi Ramadan. Ketika saya senang nama saya di search sama orang, akun saya dikunjungi orang, Allah itu punya akun di kolbu. Kalau akunnya ini dikunjungi, kita sebut nama Allah di kolbu, Allah senang. Jika Allah senang, kolbunya bergetar Pak. Kalau kolbunya udah bergetar, dia ikut bahagia, senang. Badan kita ini kenapa sakit-sakitan? Karena kurang gerak. Kolbu kalau kurang bergerak dengan kalimah Allah, dia juga sakit-sakitan. Maka gerakkan kolbu dengan nama Allah. Itulah makna ayat surat Al-Anfal ayat 2. Iza zukirallah wajilat qulubu. Jika disebut nama Allah, kolbu bergerak, bergetar. Ustadz nggak tahu zikir kolbu, keras hatinya. Kiai nggak ngerti zikir kolbu, jadi ustadz yang sangat kasar. Jadi saya kalau ngedetek orang ceramah itu gampang aja. Apa yang dia ceramahkan, bagaimana cara dia menyampaikan. Kalam yang sama disampaikan orang berbeda, lain loh keluarnya. Benar nggak? Karena memang gelas yang isinya air bening keluarnya bening, isinya kopi keluarnya hitam. Nggak bisa dibuat-buat, mau dipoles pakai serban kayak tasbih 1000 kali panjangnya, tapi di kolbunya nggak ada nama Allah Rahman Rahim, nggak akan pernah keluar kata kasih sayang.
nyari lawan mulu. Ya. Kira-kira gitu Pak ya. Nyambung, dapat analognya. Seneng namanya dicari-cari sama seorang perempuan yang kita suka. Begitu juga Allah. Allah senang kalau namanya di search di sini. Ini kabar gembiranya. Smartphone yang kita punya itu sebenarnya adalah replika dari kolbu. Sayangnya kita bisa main smartphone tapi nggak bisa memainkan kolbu. Kalau Bapak bisa main handphone, Bapak bisa nelpon orang kan? Kalau bisa main kolbu, kita bisa nelpon hati orang Pak. Telepati kalau orang dulu namanya. Dulu cuma terjadi ibu kalau dia sayang sama anaknya, dia tahu anaknya sakit, anaknya tabrakan, aduh ngerti ibu. Karena ibu ini punya koneksi kepada kolbu anak. Kenapa ibu punya koneksi? Karena ada rasa sayang. Yang punya koneksi mesti ada sayang dan cinta. Maka sering-sering kirim Fatihah kepada guru, kepada kekasih. Bapak ini kan sebagian jauh dari istri dan anak, bacain Fatihah untuk istri dan anak. Karena tugas ya, untuk mengabdi ke negara. Kalau mengabdi ini bukan bagian dari ibadah, udah berapa tahun nih buang-buang umur. Ya enggak? Maka Bapak ini harus menjadikan ngabdi ke negara bagian dari ibadah. Itu udah sama kayak saya sholat 1000 sehari Pak. Bapak masuk kerja sehari, saya sholat mulu gak berhenti, itu sama. Tapi niatnya harus karena ingin menjaga negeri ini. Ya dipotong-potong dikit tunjangannya karena pandemi, ya ridho-ridho aja lah ya. Tapi saya dengar nih belum ada potongan ya. Oh di banyak kantor sudah banyak Pak dipotong. Paling pangkas-pangkas program paling ya. Kita ridho aja kepada Allah. Karena ini ibadah. Ibadah ini kan suka-suka Allah. Kalau giliran senang ya senang kita syukur, kalau enggak ya kita sabar. Yang paling enak itu bukan syukur dan sabar. Sabar kita enggak kuat lama-lama. Yang paling enak itu ikhlas dan ridho. Tulus saja kepada Allah, sabar kepada yang Dia kasih, munculkan rasa tulus. Hilang bebannya Pak. Bapak kerja nih diperintah sama atasan, sabar, beban. Tapi kalau tulus saya terima dengan kondisi saya hari ini, langsung kerjanya bahagia itu. Ya, tugas-tugasnya akan dikerjakan dengan penuh senang hati. Salat kenal Allah, beda dengan salat nggak kenal Allah. Seperti Bapak ini dulu mau ketemuan dengan cewek cantik, karena udah kenal dia, janjian, semangat, apa aja disiapin, kalau perlu datang sebelum jamnya. Udah datang, dia telat 5 menit, rasanya 5 jam. Kamu kok lama sih gitu ya? Karena menunggu itu mah gak enak Pak ya. Coba, dulu masa-masa naik angkot masih ingat gak? Naik angkot samping kita udah jualnya, baunya bau minyak orang tua tuh ya. Jorok, makan lagi di samping kita. 5 menit di atas angkot, rasanya kayak 5 jam. Sama, maka rasa di dalam itu bergantung kepada cinta. Bapak ini sudah lama bekerja, kalau cinta pasti rasanya sebentar. Kalau enggak ya pengen keluar mulu bawaannya. Ya. Ya, bener ya? Pengen keluar enggak? Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Ini terima kasih nih udah disediain. Enak Pak. Semoga pengurus diberkahi oleh Allah, yang hadir dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini tambah makmur, negeri ini tambah diridhai Allah, keamanan Allah beri untuk negeri ini dan yang mengurusi negeri ini dan rakyatnya semua. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.